Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua, dilancarkan rezeki kalian. Oke ya, jadi untuk konten saya yang kali ini saya mau bahas mengenai suatu aplikasi penghasil uang dalam kategori syariah, lebih tepatnya investasi syariah. Katanya seperti itu. Ya, jadi kalau sudah investasi, pastilah kalian menaruhkan uang kalian ke sana. Gitu. Jadi, kalian jangan melihat sistem syariahnya. Carilah untuk legalitas yang mengantongi aplikasi ini. Apakah ini terdaftar sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia atau cuman menjalankan investasi bodong? Modus syariah. Dibumbui dengan sistem agama, lebih tepatnya agama Islam. Karena yang berbau-bau agama, investasi itu belum tentu aman. Sekarang aja banyak gitu ya, kayak ustadz-ustadz yang main dengan money game skema Ponzi. Demi apa? Demi mencari rabat gacor. Gitu. Linknya dia kasih itu gunanya untuk menjerat orang ya di YouTube. Ya, karena ada juga tuh ustadz-ustadz Ponzi ya yang mencari keuntungan di YouTube ya dengan berpenampilan seperti ustadz, membagikan link kode referral money game skema Ponzi. Kalau aplikasi yang dia rekomendasikan itu legal dan aman, itu saya nggak permasalahkan, gitu. Karena kalau dia seorang ustadz menyebarkan yang namanya link penipuan, itu harus dipertanyakan tuh, ya, untuk ustadznya. Gitu. Oke ya. Jadi itu sepengantar saja ya mengenai investasi. Gitu. Kalian carilah investasi yang legal. Oke teman-teman ya, yang baru datang di sini tuh saya sering membongkar aplikasi, terutama ini aplikasi yang akan saya bahas kali ini namanya adalah aplikasi MSLCF. Oke. Jadi, seperti apa aplikasi ini? Saya harap kalian simak sampai akhir untuk mendapatkan informasi yang utuh mengenai aplikasi ini. Gitu. Karena sekarang ini lebih banyak aplikasi penipuan yang beredar. Gitu. Saya harap kalian lebih bijak ya mencari aplikasi penghasil uang yang benaran terbukti membayar. Oke. Jadi apa itu yang dimaksud dengan MSLCF? Ya. Ini kalau kita lihat dari tentang aplikasi ini, MSLCF ini mengeklaim dirinya merupakan anak perusahaan dari Arbah Capital yang berpusat di Saudi Arabia. Jadi ini Arbah Capital ini dianggap mengeluarkan produk ataupun tempat investasi yang namanya MSLCF. Nah, di sini saya cek di Google, ternyata memang ada perusahaan yang bernama Arbah Capital. Dan itu bergerak di bidang bank investasi. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini adalah tampilan dari lokasi Arbah Capital itu adalah bank investasi di Dammam, Arab Saudi. Oke, pertanyaannya cuman gini aja. Apakah benaran MLSCF ini itu memang cabang dari Arbah Capital atau cuman sekedar mencatut? Karena gini teman-teman ya. Sebelumnya juga banyak aplikasi yang mencatut nama perusahaan besar. Gunanya untuk apa? Meyakinkan korbannya, karena nanti korbannya berpikir aplikasi tersebut benaran dari perusahaan yang dicatut tersebut. Kalau kalian tanya, itu nggak ada. Contohnya kayak Enel Kekuatan Hijau yang mencatut nama dari perusahaan besar yang bernama Enel Green Power. Gitu. Dan itu udah sering saya ingatkan dulu. Tapi banyak yang ngeyel dan sekarang banyak korbannya yang ketipu. Oke?
Nah, saya bisa membuktikan kalau MSLCF ini itu cuman mencatut nama dari Arbah Capital. Cara saya membuktikan ini seperti ini. MSLCF itu alamat domainnya ada di sini. Oke. Ini saya cek di void URL tes keamanan dari suatu website ataupun aplikasi. Nah, di sini servernya aja kalian lihat. Ini berada di Singapura. Logikanya di mana? Katanya ini dari Arab Saudi. Tapi kok servernya di Singapura? Hah? Ya kan? Minimal untuk servernya itu keterangannya itu kalau nggak di Indonesia itu di Singapura, di Arab Saudi. Kenapa dia harus di Indonesia? Karena dia menjalankan usaha investasinya di Indonesia. Yang main itu adalah orang Indonesia. Kenapa dia harus Arab Saudi? Karena ini berasal dari sana, cabangnya dari sana. Tapi ini kok ngelenceng ke Singapura? Pertanyaan saya, apakah ini orang Singapura yang mau membodohi orang Indonesia? Karena sebelumnya juga banyak gitu ya, aplikasi-aplikasi dari Singapura ya yang berusaha mau menipu orang Indonesia dengan aplikasi money game. Dari sini saya sudah bisa menyimpulkan ini cuman mencatut nama perusahaan besar. Oke. Jadi juga katanya aplikasi ini bisa membuat kalian dapat tiket umroh gitu ya dengan berinvestasi di sini. Aduh, gini aja teman-teman ya. Sebetulnya bukan pergi umroh yang dijanjikan. Yang dijanjikan adalah kalian pergi ke polisi. Kenapa kalian ke polisi? Nanti kalian buat laporan kalau kalian itu ketipu. Gitu ya. Terserah mau percaya mau enggak. Saya nggak peduli kalau kalian nggak percaya sama saya teman-teman. Oke, yang ngeyel ya terserah. Oke, nah di sini katanya investasi bebas riba. Kalau dikatakan bebas riba ya mungkin. Tapi kalau bebas dari money game, skema Ponzi, itu perlu ditanyakan. Kenapa saya katakan ini money game? Kalian bisa lihat di sinilah. Oke. Di sini, oke. Ini ada daftar investasinya. Di sini adalah investasi masjid. Ini alasan saya mengatakan ini money game. 7 hari kalian investasi 100 ribu, keuntungannya 1,8%. Sebulan 4, sekian persen atau 5%-an. Logikanya di mana? Per bulan itu dibayar 5%. Logikanya di mana? Kalau 5% per bulan itu dikatakan sudah besar. Suatu investasi itu dikatakan sudah besar. Dan itu tidak logis. Karena kalau kita bercermin dengan investasi yang lain, itu tidak menjanjikan keuntungan. Tapi dalam aplikasi ini, 7 hari keuntungan 1,8. Dari mana? Hukum apa dipakai? Gitu, hukum alam dari investasi saja itu tidak menjanjikan keuntungan yang pasti. Dari sini seharusnya kalian udah paham kalau ini money game. Gitu. Dan ini juga 1080 hari ini lebih nggak masuk akal. Teman-teman bisa lihat. Kalian investasi 50 juta ya. Kalian benamkan uang kalian di sini. Terus persentase keuntungannya 12,5% dikali 36. Saya nggak tahu ini 36 apa. 36 bulan ya. Karena ya 36 bulan karena 3 tahunan. 300 dikali 3 ya, 3 tahunan ya, 1080 hari ya. Saya yakin belum tentu sampai 1080 hari untuk umurnya. Nah ini kalian disuruh naruh uang 50 juta di suatu aplikasi yang nggak aman ya, nggak ada legalitasnya. Ini profitnya 225 juta. Logikanya di mana? Melebihi 200% loh. Logikanya di mana? Itu kenapa saya katakan ini tidak terdaftar ataupun ilegal. Kalian bisa cek lah untuk legalitasnya di OJK. Linknya saya cantumkan di deskripsi teman-teman.
Kalian bisa tanya ke OJK mengenai aplikasi ini apakah terdaftar. Contohnya seperti yang di sini. Saya cek di kontak OJK 157, ini tidak terdaftar. Yang artinya ini ilegal, bodong. Kalau bodong selalu saya katakan ini pasti akan berujung penipuan. Kalaupun memang terbukti membayar, yang dibayar itu tidak sebanding dengan yang ditipu. Lebih banyak yang ditipu ketimbang yang dibayar. Kenapa? Yang dibayar itu adalah afiliator, leader, dan orang-orang yang udah paham. Sedangkan yang ditipu ini lebih banyak, yaitu adalah orang awam yang menganggap ini adalah investasi benaran. Gitu. Jadi buat orang awam yang nggak bisa dibilangin ya terserah, saya nggak peduli. Oke, karena saya udah informasikan dengan niat baik saya kalau ini adalah aplikasi pembodohan dengan menggunakan syariat agama. Oke? Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah alasan saya mengatakan ini Ponzi. Ya, keuntungannya adalah dari top up orang-orang yang ataupun komisi dari orang-orang yang kalian jerumuskan. Tingkat 1 dan tingkat 2. Oke, di sini juga dijelaskan ini adalah skema Ponzi. Ya, yang dimana kalian bisa baca A undang B, B undang C. Oke, di sini nih. Oke. B dan C masing-masing investasi 10 juta dan membeli kontrak tahun 1 tahun ya. Kemudian mendapatkan profit 8% per bulan. Aduh, 8% saja kalau kita bandingkan dengan deposito bank, ini bisa mencapai 2 tahun atau 2 tahun lebih lah untuk 8%. Tapi dalam aplikasi ini 1 bulan. Dan itu kalau saya katakan ini nggak logis. 1 bulan 8% itu nggak logis. Karena kalau kita lihat ya di investasi yang lain itu tidak menjanjikan 8%. Gitu teman-teman. Ya. Nah, di sini 8% keuntungan yang diraih oleh B dan C itu 8% dari 10 juta itu adalah 800.000. Aduh, dari sini ini sebenarnya udah nggak masuk akal. Ya, aplikasi apa yang menjanjikan keuntungan investasi 800.000 per bulan? Kalau ada, itu cuman di MLS, CF, dan money game Ponzi yang lainnya. Dan pasti itu bodong. Akan menipu orang, akan berujung scam. Oke? Nah, di sini A akan dapat 20% dari penghasilan B. Karena si B tadi dapat 800.000, 20%-nya itu adalah 160.000. Dan itu dapat oleh si A. Contohnya gini aja. Kalian misalnya diundang sama orang lain pakai kode referral dia. Kalian sudah melakukan misi, melakukan deposit, uang kalian di aplikasi kalian itu sebagian ataupun 20%-nya untuk afiliator kalian. 20%. 4% itu dikasih ke afiliator dari afiliator kalian. Gitu. Ya, 2 tingkat di atas kalian. Jadi ini jelas skema Ponzi. Uang kalian itu untuk orang lain. Gitu, kalian yang mati-matian deposit nyari uang peras keringat kalian benamkan ke sini, itu kalian ditipu. Oke? Coba saya lihat untuk slide yang lain. Oke, itu saja pembahasan saya kali ini mengenai aplikasi yang bernama MSLCF yang modusnya sebenarnya sama dengan yang lainnya, mencatut nama perusahaan besar dan menggunakan bumbu agama. Kalau Ustadz Ponzi mah ini doyan gitu. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.